teman-teman. Pada pagi hari ini saya mempersiapkan bahan yang untuk dimasak untuk makan siang. Kebetulan wifi di rumah lagi mati, jadi saya mempersiapkannya agak lebih awal ya. Berhubung masih ada waktu luang, saya manfaatkan waktu luang ini untuk masak terlebih dahulu. Ada beberapa bahan yang akan saya persiapkan. Pertama-tama saya siapin air khusus buat mencuci cabai, bawang merah dan bawang putih, ada wortel, ada brokoli, tomat, udang, dan juga ini cuma sebagian ya, sebenarnya masih ada ayam dan juga daging di dalam kulkas, tapi untuk sementara ini saya masak udang terlebih dahulu. Lumayan besar ya teman-teman. Ada wortel yang sudah diiris-iris, brokoli. Bentar lagi saya tomat, bawang merah dan bawang putih, sebenarnya saya ini bingung apa ya, masakan apa yang mau saya buat. Kayaknya tumis udang sama sambalnya enaknya diapain? Kalau nggak didendeng mungkin digoreng biasa aja deh, ini cepet soalnya. Berhubung lagi kurang sehat, mungkin saya masak apa yang bisa lah. Yang penting bahan-bahannya sudah ada, yang sudah dilengkapi oleh air, langsung saya masak. Ini bahan semua ini adalah bahan punya air, Ilya. Adik saya lengkapin bahan-bahannya, saya yang masak. Teman-teman, saya masak tuh bukan tiap hari ya teman-teman. Saya masak hanya di mana ada bahan yang mau dimasak. Tapi kalau nggak ada bahan yang dimasak, ya terpaksa beli, nggak apa-apa. Jadi setiap hari kan biasanya hari jarang masak. Jadi hanya bisanya ya kalau mau makan siang malam ya tinggal pesan lewat online. Kalau nggak lewat online ya dibelinya di rumah makan. Yelia yang biasa saya panggil Ayah, karena beliau sudah melengkapkan bahan-bahan yang mau dimasak, ya saya harus berusaha untuk masak. Jarang sih saya masak. Sebenarnya sih saya bingung mau dimasakin apa ya. Mungkin ibu lebih cocok makan sayuran, tapi ya nggak apa-apa kalau kasih udang nggak jadi masalah sih. Kebetulan ibu saya kan suka udang, tapi nggak perlu banyak karena biasanya kalau orang yang punya derita penyakit stroke kan memang pantang makan yang berkolesterol. Tapi kalau sedikit ya nggak jadi masalah sih, karena setiap manusia pasti ada rasa pengen, tapi nggak perlu harus banyak. Apalagi ibu saya sudah tua ya guys, jadi saya harus dengan makan makanan yang bergizi. Ya kalau bisa semuanya kita harus makan yang bergizi, nggak boleh makan makanan yang membuat kita jadi tambah, kalau bisa menyehatkan dan juga bergizi. Oke teman-teman, jadi saya di sini hanya sekedar membantu masak. Ya pastinya ya saya juga ikut makan sekalian buat anak-anak saya dan juga suami saya. Kalau nggak begini guys, kalau nggak begini ya bagaimana lagi. Masih syukur guys, masih
punya keluarga yang masih bisa ngertiin kakak kandungnya. Ya walaupun saya malas masak, ya mau gak mau ya harus masak, kalau nggak gitu nggak makan kami. Anak saya, suami saya, kalau lagi ada di rumah semuanya makan ya makan di sini, kadang dibawa ke Blokius, diantar sama pasien. Suami saya, anak-anak saya juga, sayuran juga yang lainnya makan ya apa yang saya masak. Kalau nggak ada yang saya masak ya dibelikan lauk, kadang saya beli sendiri, kadang dibeli. Adik-adik kandung saya yang di sini nih udah paham semua bagaimana susahnya hidup kakak kandungnya. Apalagi suami saya kalau kerja nggak rutin, nggak tiap hari kerja. Dia bawa mobil memang, tapi nggak rutin tiap hari, karena hari Minggu adalah hari libur. Itu pun udah berapa hari ini, udah hampir 2 minggu suami saya nganggur, udah lebih lah dari 2 minggu. Banyak banget pengeluaran yang harus dipenuhi, karena berapa hari yang lalu, karena sudah hampir 2 minggu lamanya suami saya menganggur, ada pekerjaan, jadi ya keluarga lah bisa. Kalau nggak mereka yang bantu hidup perekonomian kami, mungkin siapa lagi, nggak ada. Karena lebih baik kita minta tolong sama keluarga kandung sendiri ya teman-teman. Berhubung saya punya keluarga di Batam yang dekat, bukan dekat lagi, pokoknya dekat banget. Disinilah tempat saya mengadu, tempat saya mohon pertolongan selain Allah. Kalau nggak gitu ya kita akan mungkin ya minta tolong sama orang lain. Belum tentu orang lain mau nolong kita. Mungkin kita bisa nolong orang lain, tapi belum tentu kita dapat pertolongan dari yang lain, karena tiap manusia kan nggak sama tuh, tidak sama dalam berpikir. Ada orang yang iri, ya iri aja masalah, tapi nggak boleh dengki ya. Orang lain bahagia, seharusnya kita bahagia. Orang lain yang susah, seharusnya kita ikut susah juga, tapi nggak semua orang yang mau seperti itu. Kalau nggak keluarga kandung sendiri, masih syukur punya keluarga kandung sendiri yang bisa ngerti ini bagaimana hidup keluarganya sendiri. Apalagi orang tua kandung kita yang melahirkan kita pasti lebih paham bagaimana kesusahan, bagaimana bahagianya anak-anaknya, pasti lebih paham dia. Ada susah senangnya, nggak semuanya manusia tuh selamanya